Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang istri yang disifati oleh Allah Ta'ala sebagai perempuan muslimah yang pemalu dan santun, seorang perempuan yang terpercaya, kuat, pendidikannya sempurna, yang selalu menjaga kesucian diri. Dia adalah Safura atau Safuria. Kisah perjumpaan Nabi Musa dengan istrinya ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menggambarkan kisah keduanya dalam surah Al-Qasas ayat 23-24. Dikisahkan, di suatu masa, di negeri Madian, dua wanita tengah menambatkan ternak mereka. Tak jauh dari keduanya, sebuah sumber air yang dikerumuni oleh para pengembala. Dengan sabar, dua wanita itu menunggu sumber air sepi dari pengembala pria. Safura adalah satu dari dua wanita itu. Sementara satu wanita yang bersamanya adalah sang kakak yang bernama Laya. Nabi Musa kala itu tengah dalam perjalanan hijrah dari negeri Mesir. Beliau belum diutus menjadi nabi dan tengah pergi menyelamatkan diri. Saat beristirahat dalam perjalanannya yang tanpa bekal itu, Nabi Musa melihat dua wanita yang melarang ternak-ternak mereka untuk minum. Nabi Musa pun mendatangi keduanya dan bertanya, "Apa maksud kalian berdua dengan perbuatan tersebut?" Safura dan Laya menjawab, "Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para pengembala itu memulangkan ternak mereka. Sementara ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia." Nabi Musa pun kemudian menolong kedua wanita itu dengan mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber air. Dengannya, ternak-ternak itu pun bisa minum sepuasnya. Setelah itu, Nabi Musa mengarahkan ternak agar kembali digiring dua wanita, Safura dan Laya. Tanpa berbicara, Nabi Musa kemudian pergi dan mencari tempat teduh untuk beristirahat. Safura dan Laya begitu gembira karena dapat pulang ke rumah lebih cepat. Ternak-ternak mereka telah segar dan kembali ke kandang. Biasanya, mereka pulang sangat sore karena harus menunggu sumber air sepi dari pengembala pria. Jika kakaknya, Laya, tak merasa momen itu spesial, Safura justru sebaliknya. Si adik bungsu rupanya sangat tersentuh dengan bantuan Nabi Musa. Inilah jodoh yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk sang Nabi. Begitu tiba di rumah, Safura sangat bersemangat menceritakan sosok pria yang membantunya. Ia segera menceritakannya pada sang ayah dan berharap ayahnya membalas budi pria asing yang menolongnya itu. "Wahai ayah, jadikanlah dia orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Ada yang menyebutkan bahwa ayah dua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan bahwa masa pengutusan Nabi Syuaib dan Nabi Musa berjarak sangat lama dan tak mungkin bertemu. Riwayat lain menyebutkan ayah si wanita itu adalah pria soleh dari negeri Madian yang bernama Yatsrun atau Yasra atau Sarb atau Sabrun. Mendengar penjelasan putrinya, Yasra pun bertanya, "Apa yang kau ketahui tentangnya?" Safura pun menjawab, "Dia sendirian mengangkat batu yang baru bisa diangkat oleh 10 orang saat berada di sumber air tadi." Nabi Musa memang sempat mengangkat batu yang menutup mata air. Batu itu sangat besar hingga orang-orang tak sanggup mengangkatnya. Namun Nabi Musa dengan mudahnya memindahkan batu besar itu. Ternyata saat itu Safura melihatnya. Ayahnya pun setuju untuk mempekerjakan Musa. Ia kemudian meminta Safura untuk memanggil si pria penolong yang dimaksudkan putrinya tersebut. Safura bergegas mencari pria yang tadi menolongnya.
Ketika di hadapan Nabi Musa, Safura pun berjalan malu-malu, menutupi wajahnya dengan lengan jubahnya. Berjalanlah Safura dan Musa ke rumah Yasra. Jarak antara mata air dan rumahnya sekitar 3 mil. Jarak tersebut sangat cukup untuk membuat wanita dan pria terfitnah satu sama lain jika jalan berdua. Namun baik Safura dan Nabi Musa adalah orang pilihan. Mereka memiliki keimanan dan kesolehan yang kuat. Safura adalah wanita iffah yang menjaga dirinya. Demikian dengan Musa, calon utusan Allah. Safura berjalan terlebih dahulu, agar Musa berjalan jauh di belakangnya. Namun kemudian, Nabi Musa takut terfitnah jika melihat wanita di hadapannya. Sang Nabi lantas berkata, "Berjalanlah di belakangku. Kalau aku menjauh dari jalan yang seharusnya, lemparkanlah kerikil kepadaku, agar aku mengetahui jalan yang benar dan bisa mengambil arah dengannya." Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Musa berkata kepada Safura, "Berjalanlah di belakangku. Aku ini laki-laki Ibrani, tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan kepadaku jalan, ke kanan atau ke kiri." Demikianlah, keduanya berjalan tanpa berduaan dan jauh dari fitnah, hingga tiba di tempat tujuan. Di sana, sang ayah, Yasra, sudah siap menyambut pria yang dielulukan putrinya. Sambutan hangat diterima Nabi Musa, meski statusnya sebagai pria asing yang tidak diketahui asal-muasalnya. Nabi Musa pun kemudian mengenalkan diri dan mengisahkan ringkas apa yang ia alami. Nabiullah menceritakan kisahnya di Mesir dan alasannya berhijrah hingga singgah di negeri Madian. Betapa bahagianya Nabi Musa ketika Yasra berkata, "Janganlah engkau takut, karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Makanan lezat pun kemudian dihidangkan kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa menolaknya karena ia tak mengharapkan imbalan apapun dari bantuannya memberi minuman ternak. Padahal saat itu, Nabi Musa amat sangat lapar. Beliau pergi dari Mesir tanpa bekal apapun. Jalan kaki hingga Madian, atau wilayah di antara Yordania dan Palestina. Sang Nabi hanya makan sayur dan dedaunan. Kelelahannya jelas nampak dari penampilan sang Nabi Bani Israel tersebut. Yasra pun makin kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Ia pun berkata kepada Musa bahwa hidangan tersebut bukanlah upah, melainkan jamuan untuk memuliakan tamu. Nabi Musa pun akhirnya bersedia menyantap jamuan yang dihidangkan. Setelah bercakap-cakap, ayah Safura pun kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama 8 tahun. Apabila engkau menyempurnakan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatimu. Dan engkau, insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Masya Allah. Kisah Safura dan Nabi Musa begitu indah. Nabi Musa menerima tawaran itu dan menikahi Safura. Selama 10 tahun, Nabi Musa pun tinggal di negeri Madian. Keduanya hidup bahagia dan dikaruniai keturunan. Dari kisah itu, sangat jelas bahwa Safura adalah wanita perempuan yang dipuji oleh Allah Ta'ala dengan sifat pemalu dan selalu menjaga dirinya atau iffah. Safura menjadikan sifat pemalu sebagai pakaian yang ia kenakan, dan ia berhias dengannya agar sifat malu menjadi identitas dirinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu
memberi minum ternak kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Abu As-Su'ud rahimahumullah berkata tentang makna jalan wanita di ayat tersebut dalam tafsirnya. Wanita tersebut berjalan dengan tidak berjingkrak-jingkrak. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, menukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad sahihnya yang berkata, sesungguhnya Safura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu, karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya. Dari perkataan pun, Safura tampil dengan penuh santun, bersih, jelas, dan tanpa ragu. Ketika membawa undangan dari ayahnya kepada Musa alaihissalam, Safura menyampaikan dengan bahasa yang sangat singkat. Ia wanita terpercaya dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ini bukti bahwa fitrahnya bersih dan pendidikannya lurus. Safura juga wanita yang terpercaya dan tangguh, tidak goyah ketika bertemu Musa alaihissalam, karena ia yakin bahwa dirinya suci dan bersih. Ia berbicara seperlunya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dirinya betul-betul sempurna dan etikanya bersih.